cara kerja harddisk dan SSD. Tolong, tolong, tolong aku, siapapun itu. Weh, ada apaan sih? Tolong, aku nggak tahu cara kerja harddisk dan SSD. Oh, tenang, kami akan membantumu. Terima kasih Kadal, kaulah sahabat terbaikku. Ush. Di sini udah ada sebuah komputer atau laptop yang dimana pastinya kamu suka menyimpan file di dalamnya seperti file foto, video, Word, PowerPoint, dan lainnya. Nah, semua data file tersebut disimpan di dalam hard disk. Atau kalau laptop terbaru itu biasanya disimpan di dalam SSD. Tapi sekarang kita akan bahas tentang cara kerja hard disk terlebih dahulu. Oke, jadi sekarang harusnya kamu udah tahu ya, apa sih hard disk itu? Jadi intinya hard disk itu adalah media penyimpanan di dalam laptop atau komputer. Oh iya, hard disk itu bersifat non-volatile atau tidak membutuhkan arus listrik. Artinya, data yang disimpan di dalam hard disk itu tidak akan hilang meskipun komputer mati. Berbeda halnya dengan RAM yang bersifat volatile atau membutuhkan arus listrik. Artinya, data yang disimpan di dalam RAM akan hilang ketika komputer mati. Oke, kita lanjut ke hard disk. Di sini sudah ada gambar sebuah hard disk. Dalam sebuah hard disk ada beberapa komponen penting yang akan dijelaskan secara singkat satu persatu sebelum masuk ke dalam pembahasan cara kerja hard disk. Komponen utama pada hard disk diantaranya ada platter, spindle, actuator arm, actuator axis, actuator, read or write head. Yang pertama yaitu platter. Platter terbuat dari bahan keras seperti aluminium, kaca, atau keramik yang kemudian diselimuti dengan bahan magnetis. Platter ini mempunyai fungsi yang paling vital pada sebuah hard disk, yaitu berfungsi untuk menyimpan data. Jadi data kamu itu disimpannya sebenarnya pada piringan platter ini. Kalau platter ini sampai tergores atau rusak, tentu saja data kamu akan hilang atau rusak. Data tersebut disimpan dalam bentuk biner 0 dan 1 pada piringan ini. Selanjutnya ada spindle. Komponen ini berfungsi untuk memutar platter dengan kecepatan yang sangat tinggi. Semakin tinggi kecepatan putarannya, semakin cepat juga proses pembacaan atau penulisan data pada hard disk. Biasanya, hard disk yang digunakan memiliki kecepatan putaran 5400 RPM atau 7200 RPM. RPM ini singkatan dari revolution per menit. Jadi, dalam 1 menit, platter bisa berputar sebanyak 5400 atau bahkan 7200 kali. Bisa dibayangkan kan betapa cepatnya? Tapi, sekarang ada beberapa merek hard disk yang memiliki kecepatan putaran 10.000 RPM, bahkan 15.000 RPM. Wah, pasti cepat banget tuh proses pembacaan atau penulisan data pada hard disk kalau kecepatan putarannya sampai 15.000 RPM. Tapi, perlu diingat, semakin tinggi RPM, maka harganya akan semakin mahal. Kemudian ada read or write head. Sesuai dengan namanya, komponen ini adalah sebuah magnet kecil yang berfungsi untuk membaca data yang disimpan dalam medan magnetik pada piringan, serta menulis data ke piringan dengan cara mengubah medan magnetiknya. Yang terakhir ada actuator, actuator axis, dan actuator arm. Actuator adalah bagian dari hard disk berupa blok logam yang bersifat magnetik yang dimana di dalamnya terdapat motor penggerak untuk longgan magnetik. Kemudian actuator axis berfungsi sebagai poros penggerakan pada longgan mekanik. Selanjutnya, actuator arm itu berfungsi sebagai longgan mekanik yang menggerakkan read or write head sehingga dapat bergerak ke lokasi yang tepat di atas piringan platter tempat data disimpan. Oh, oke, sampai sini aku paham. Terus, bagaimana cara kerjanya? Oke, sabar dulu ya. Pertama, kita akan fokus pada komponen platter. Kau masih ingat kan dengan piringan hitam? Ya, cara kerja hard disk mirip dengan itu. Ya, aku ingat. Mirip apanya? Ya mirip karena sama-sama diukir. Piringan hard disk atau platter ditempatkan di spindle agar bisa berputar dan putarannya cukup cepat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada yang kecepatan 5400 RPM dan ada juga yang 7400 RPM. Semakin cepat berputar hard disk, write or read head hard disk juga akan semakin cepat. Ketika platter atau piringan berputar, sebuah jarum read or write head akan ditempatkan di atas piringan. Jarum di atas piringan ini terlihat menempel, tapi sebenarnya tidak. Jaraknya hanya sehelai rambut.
Saat kita melakukan writing process atau memasukkan data, read or write head akan menulis data tersebut. Proses writing dilakukan oleh slider atau jarum dengan mengalirkan daya magnetik ke data. Setelah menulis read or write head akan menulis lagi di pinggiran piringan untuk menandai data kita disimpan pada track dan cluster sebelah mana. Kemudian, saat kita ingin membuka file atau reading process, read or write head akan langsung mengecek track dan cluster region mana data kita tersimpan. Saat melakukan reading, piringan akan berputar terbalik dan mengirimkan data ke slider atau jarum untuk kemudian dikirimkan ke CPU dan RAM untuk diproses. Terus bagaimana cara hard disk bisa tahu di mana letak data kita di area pelajaran yang ada tersebut? Jadi, hard disk itu memiliki dua cara untuk melacak data. Yang pertama yaitu file allocation table. Di setiap piringan hard disk terbagi menjadi beberapa area. Yang pertama region yang jumlahnya miliaran bit, ada yang plus dan minus. Lalu ada area yang dinamakan track, dan setiap track ini memiliki wadah dari region. Setiap track dibagi menjadi beberapa bagian yang dinamakan sektor. Nah, sektor ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang dinamakan cluster. Nah, sekarang aku pusing. Kenapa sih harus bagi-bagi kayak gini? Nah, jadi ketika tadi melakukan proses writing, slider ini akan menandai data kita itu disimpan di track dan cluster sebelah mana. Nah, saat proses reading, slider ini akan langsung mengecek untuk mengetahui data itu tersimpan di track dan cluster sebelah mana. Cara kedua yaitu cache. Cara kerjanya sama seperti RAM dan CPU. Jadi, saat membuka data untuk editing, data sebenarnya masih tersimpan di hard disk. Namun, karena CPU dan RAM memiliki cache yang mengetahui letak data tersebut di hard disk, maka proses menemukan datanya menjadi lebih cepat. Oh, ya sekarang aku sudah paham. Oke, sekarang kita lanjut ke cara kerja SSD. Ayo, let's go. Sebelum lanjut ke cara kerjanya, aku ingin tahu SSD itu apa. Baiklah, aku kasih tahu ya. SSD singkatan dari Solid State Drive, yaitu suatu bentuk perangkat penyimpanan data yang menggunakan teknologi semikonduktor atau chips memori untuk menyimpan dan mengakses data secara elektronis. Berbeda dengan hard disk yang menggunakan piringan magnetik berputar untuk menyimpan data, sedangkan SSD tidak memiliki komponen bergerak. Sebagai gantinya, SSD menggunakan chip memori flash yang memberikan kecepatan akses yang jauh lebih tinggi. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, SSD ini memiliki kegunaannya sama seperti hard disk, hanya saja ukuran SSD lebih kecil dibandingkan hard disk. Jadi nggak perlu diragukan lagi, SSD ini mampu membuat data hingga mencapai 1 terabyte. Nah, bingung kan? Gimana caranya SSD yang ukuran lebih kecil dari hard disk, tapi dapat menampung data lebih banyak? Yuk kita telusuri lebih lanjut. Apa aja sih komponen yang ada di SSD? Idih, sebel. Zaman sekarang gak tau komponen di SSD. Nih, aku kasih tahu ya. Nah, ini dia komponen-komponen yang berada di dalam SSD. Mari kita ke yang pertama, yaitu ada controller. Controller merupakan otak dari SSD. Ini adalah chip khusus yang mengatur dan mengontrol operasi baca tulis data, mengelola memori flash, dan mengatur operasi lainnya di dalam SSD. Nah, yang kedua ada non-flash memory. Non-flash adalah jenis memori flash non-volatile yang digunakan sebagai media penyimpanan utama di dalam SSD. Informasi disimpan dalam bentuk sel-sel memori di dalam chip NAND. Dan ada beberapa tipe NAND, seperti SLC, Single Level Cell, MLC, Multi Level Cell, TLC, Triple Level Cell, dan QLC, Quad Level Cell, dengan perbedaan dalam kapasitas penyimpanan per sel. Nah, yang ketiga ada DRAM, yaitu Dynamic Random Access Memory. DRAM digunakan sebagai touch oleh controller SSD untuk meningkatkan kecepatan akses data.
Caca ini membantu dalam operasi baca tulis acak dan meningkatkan kinerja keseluruhan SSD. Nah, yang terakhirnya ada baterai atau kapasitor. Ini berfungsi untuk menjaga integritas data sehingga data dalam caca dapat disalin ke drive ketika listrik padam. Terus gimana sih cara kerja SSD? Jadi di dalam SSD itu terdapat komponen kecil yang ajaib yang dapat menyimpan jumlah data yang sangat besar. Komponen ini adalah NAND Flash Memory Chip atau bisa kita sebut dengan microchip. Terus gimana caranya microchip dapat menyimpan data yang sangat besar, padahal ukurannya kecil banget? Nah, karena kamu kepo, makanya dengar penjelasan ini ya. Di dalam microchip terdapat sel memori yang disebut charge trap flash yang berfungsi mengkonversikan elektron menjadi 3 bit bilangan biner dengan cara menangkap elektron dan mengelompokkannya ke dalam beberapa level. Jumlah elektron yang bernilai paling rendah mewakili 111 dalam biner atau 7 dalam desimal, dan jumlah elektron tertinggi bernilai 000 atau 0 dalam desimal. Elektron yang terperangkap di dalam charge trap akan terus berada di sana untuk jangka waktu yang panjang. Namun, jika sel memori dihapus, maka elektron akan dilepaskan dari charge trap. Nah, agar dapat menyimpan banyak data, sel memori tersebut harus memiliki banyak kopi. Aduh, pusing. Maksudnya gimana sih? Oke, aku jelasin ya. Pertama, memori sel tersebut akan ditebuk sebanyak 100 lapisan. Lalu dikopi sebanyak 40.000 kolam dan 50.000 baris panjangnya. Kumpulan sel memori ini seperti spesies 3D yang berisikan bilangan 0 sampai 7 yang ditebuk sebanyak 100 lapisan. Lalu terus bagaimana caranya SSD bisa membaca dan menyimpan kumpulan angka biner tersebut jika terdapat ribuan baris dan kolom pada microchip? Oke, perhatikan baik-baik ya penjelasannya. Jadi ada dua komponen yang bekerja untuk membaca dan menulis data tersebut, yaitu kontrol disk elektron untuk membaca data pada tiap lapisan sel memori dan bit sel elektron berguna untuk membaca data pada setiap kolomnya. Jadi terbentuklah satu layout dari kumpulan sel memori. Namun tidak berhenti sampai di situ, layout dari kumpulan sel memori kembali dikopi sehingga terdapat dua layout sel memori. Dan yang terakhir, layout tersebut dikopi kembali dan ditebuk sebanyak 8 lapisan. Lapisan-lapisan itulah yang membentuk microchip di SSD. Wah, kompleks banget ya hasil itu pada SSD. Jadi nggak heran deh kenapa SSD bisa menampung data sampai 1 terabyte. Terima kasih ya semua. Berkat kalian aku jadi tahu deh perbedaan antara SSD dan hard disk dan juga cara kerja mereka. Oke, segitu aja penjelasan dari kita. Thank you and see you.